siap belajar hari baru yang seru dan indah? Pasti sudah siap ya. Sini suka mendengarkan lagu? Pasti. Atau suka membaca cerita ditulis indah? Ayo angkat tangan kalau yang suka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seni kata-kata yang mirip dengan lagu dan cerita, tapi punya keunikan sendiri. Kita akan belajar tentang puisi. Ada yang pernah mendengar kata puisi? Apa sih puisi menurut kalian? Ayo, jangan takut-takut jawab. Jadi, anak-anak yang hebat, jadi puisi itu seperti curahan hati, atau dengan kata-kata curahan hati atau pikiran kita yang ditulis dengan kata-kata indah dan berirama. Mari kita dengarkan sebuah cerita puisi pendek tentang bunga mentari. Jadi sini Bapak sudah menulis tentang puisi bunga mentari. Sini saya akan membaca. Di pagi hari kau menatap mentari, kuning cerah warna, bahagia selalu hati. Daun hijau nan segar, batang tegar berakar, seolah tersenyum liar menyambut dunia. Nah, itu yang Bapak tuliskan di papan ini. Sekarang, bagaimana rasanya mendengar puisi tadi? Kita langsung masuk ke inti. Jadi, puisi adalah ungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk menyampaikan rasa rindu, sedih, tenang, atau bahkan semangat. Dalam puisi ada beberapa nama atau istilah yang perlu kita tahu. Yang pertama itu penyair. Sebenarnya siapa sih penyair itu? Pasti orang-orang yang menulis puisi. Nah, lirik. Dalam puisi itu yang kedua itu lirik. Dalam puisi itu satu baris pendek disebut lirik. Nah, yang berikut kita masuk ke ciri-ciri puisi. Agar kita bisa mengenali dan dengan mudah, ada ciri-ciri khususnya. Ada yang tahu ciri-cirinya? Pasti tahu. Yang pertama itu kita akan membahas ciri-ciri yang pertama itu terdiri dari bait dan lirik. Nah, sudah tahu ya tadi puisi itu selalu ada lirik-lirik yang berkumpul membentukkan bait. Yang kedua, menggunakan diksi atau pilihan kata yang indah. Puisi itu istimewa karena penyairnya pandai memilih kata-katanya tidak biasa tapi dipilih yang cantik, logis dan bisa membuat kita membayangkan sesuatu. Contohnya, mentari tersenyum ramah daripada mentari bersinar. Terus yang kedua, perhatikan bunyi atau fokus penjelasan ini. Oke, baik. Yang berikutnya, perhatikan rima atau bunyi akhir. Nah, ini dia yang bikin puisi jadi punya lagu atau rima. Ada yang tahu itu rima apa? Nah, rima itu adalah bunyi yang sama atau mirip di akhir baris puisi. Nah, mari kita lihat lagi puisi bunga mentari dan buktinya rima. Oke, baik. Perhatikan bait pertama, baris pertama dan kedua. Akhir katanya hari dan mentari. Apa saja bunyi akhirnya sama? Ya pasti sama-sama ya. Ini juga. Jadi lalu baris ketiga dan keempat. Akhir katanya warnamu dan hatiku. Warnamu dan hatiku. Akhirnya u.
Nah, ini yang disebut rima. Di bait pertama kita punya rima a a b b atau bunyinya i berpasangan bunyi u. Sekarang siapa yang mau mencoba menemukan rima di bait kedua? Perhatikan akhir katanya. Nah, segar dan berakar. Segar dan berakar. Akhirnya ya. Nah, baris. Bunyi a dan g. Bunyi a dan bunyi ria dan a. Nah, yang berikut menggunakan majas atau peribahasa. Kadang puisi itu dipakai gaya bahasa yang unik seperti angin berisi, padahal angin tidak punya mulut, atau semangat mengembara, padahal semangat bukan api. Ini membuat puisi jadi lebih hidup dan menarik. Yang berikut kita masuk ke jenis-jenis puisi. Nah, puisi itu ada banyak jenisnya, tapi kita akan belajar dua jenis. Pertama, puisi naratif dan puisi lirik. Nah, puisi naratif ini adalah puisi yang menceritakan sebuah kisah atau cerita, mirip dongeng atau novel, tapi dikemas dalam bentuk puisi. Nah, contohnya Belaga, puisi cerita tentang pahlawan atau peristiwa penting, dan Remasa, puisi cerita tentang cinta atau petualangan. Yang berikut kita singkat. Kalau puisi yang isinya cerita tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, kira-kira masuk jenis apa ya? Nah, yang berikut kita langsung masuk ke puisi lirik atau puisi perasaan. Kalau puisi lirik lebih banyak mengungkapkan perasaan si penyair. Jadi kalau kita sedang senang atau sedih atau kagum, bisa kita tuangkan di sini. Ada 3 macam puisi lirik. Yang pertama itu lagi, senada, terus ode. Yang berikut kita masuk ke tujuan puisi. Nah, untuk apa sih puisi ini ditulis? Puisi banyak tujuan, antara lain yang pertama itu mengungkapkan perasaan, yang kedua menyampaikan pesan dan nasihat, yang ketiga menggambarkan keindahan, yang keempat memberikan hiburan. Jadi puisi itu sangat kaya yang dan manfaat. Nah, baik anak-anak yang hebat, waktu kita hampir habis. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang puisi. Ingat ya, puisi itu seperti curahan hati kita yang ditulis dengan kata-kata indah. Kita sudah tahu ciri-cirinya. Puisi itu punya lirik dan bait, kata-katanya cantik dan dipilih khusus. Dan yang paling asik dia punya rima. Ingat, rima itu apa? Ya, itu bunyi yang sama di akhir barisnya seperti pada lagu di puisi. Kita sudah berkenalan dengan jenis puisi yang bercerita naratif dan puisi tentang perasaan atau lirik. Jadi puisi itu bisa untuk mengungkapkan perasaan kita atau menyampaikan pesan yang indah. Nah, sekarang apakah kalian sudah pahami materi hari ini? Kalau sudah pahami, Bapak akan mengucapkan terima kasih banyak atas semangat dan perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa di pelajaran